dua orang sahabat yang bernama Welty dan Kamen. Mereka adalah teman semasa sekolah dan sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Hingga pada suatu waktu keduanya bertemu di suatu pusat perbelanjaan. Keduanya saling terkejut sekaligus gembira karena bertemu dengan sahabat lamanya. Mereka kemudian saling bertukar cerita mengenai perjalanan hidup mereka selama ini. Adapun Welty menceritakan hidupnya yang menyenangkan. Banyak waktu yang dia habiskan bersama keluarganya karena dia tidak ada masalah dengan keuangannya dan bisa menjalankan hobinya dan banyak melakukan aktivitas sosial. Sedangkan Kamen selalu sibuk bekerja tiap hari. Tidak banyak waktu dengan keluarga, gaji tiap bulan habis untuk kebutuhan hidup, membayar berbagai cicilan, dan biaya hidup yang kian hari kian berat. Mendengar penuturan Kamen, Welty memberikan banyak masukan kepada sahabatnya. Kemudian, dia pun menceritakan sebuah kisah mengenai seorang tukang perahu yang menjadi sukses tanpa dia harus selalu membatirkan waktunya dengan uang. Alkisah dahulu kala, ada seorang kepala desa yang mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Kecantikannya membuat seluruh pemuda di desa tersebut menaruh hati padanya. Airi, begitulah nama yang diberikan oleh orang tuanya kepada putrinya itu. Dari sekian banyak pemuda yang menaruh hati padanya, Airi hanya terkesan oleh dua pemuda, yang satu bernama Brito dan lainnya Boti. Semangat dan ambisi dua pemuda inilah yang membuat Airi terkesan. Waktu berjalan dan musim pun berganti. Sampai pada suatu ketika, bencana alam yang dahsyat melanda desa mereka. Gempa bumi yang dahsyat telah membuat desa mereka terbelah dua oleh sungai yang lebar dan dalam. Kepala desa dan keluarganya berada di sisi barat dari sungai, sedangkan dua pemuda Brito dan Boti tinggal di sisi timur sungai itu. Kedua pemuda itu pun akhirnya membuat rakit mereka masing-masing demi untuk menemui Airi. Tanpa disadari, rakit yang mereka buat ternyata menghasilkan sesuatu. Mereka mendapatkan banyak imbalan dengan mengantarkan penduduk desa yang ingin pergi menemui sanak saudara mereka ke sisi desa yang lainnya. Waktu pun berjalan. Pada tahun yang akan datang, usia Airi mencapai 18 tahun. Dan sesuai dengan tradisi desa itu, gadis yang sudah berusia 18 tahun harus memilih calon pendamping hidup. Gundah melanda hati Airi karena sampai saat ini dia belum bisa memilih yang terbaik antara Brito ataupun Boti. Melihat kegundahan hati putrinya, sang kepala desa pun akhirnya menetapkan sebuah sayembara. Demikian isi sayembara tersebut. Barang siapa berhasil mengumpulkan 1000 tael emas dalam 1 tahun, maka dia berhak menikah dengan putrinya. 1000 tael emas bukanlah jumlah yang sedikit pada masa itu. Brito dan Boti pun pusing 7 keliling melihat persyaratan yang berat itu. Terbayang di mata mereka harus ribuan kali jasa mereka menyeberangkan penduduk desa, baru mereka bisa mendapatkan 1000 tael emas itu. Mereka pun bekerja dengan lebih giat lagi. Mereka berlomba-lomba menyeberangkan lebih banyak penduduk desa demi mendapatkan 1000 tael emas itu. Hari berganti hari, mereka pun bertambah cerdik. Mereka sekarang bukan lagi membuat rakit, tetapi mereka membuat perahu yang dapat lebih banyak lagi menyeberangkan penduduk sehingga pendapatan mereka bertambah. Brito berpikir bahwa ia tidak bisa bekerja keras mengandalkan diri sendiri seperti ini terus. Setelah menghitung-hitung, dia merasa tidak akan mampu mengumpulkan 1000 tael emas itu. Karenanya, dia harus bekerja pintar dan mempunyai sistem yang baru. Akhirnya setelah berpikir keras, Brito mendapatkan ide. Ia akan membangun jembatan yang menghubungkan desa yang terpisah itu, dan ia akan menghasilkan banyak uang.
Brito percaya bahwa dengan idenya membangun jembatan itu, nantinya bukan hanya dapat mengumpulkan 1000 tel emas, tetapi ia juga tidak perlu mendayung perahu lagi untuk selamanya. Setelah berketetapan hati, akhirnya Brito membangun jembatan yang sudah digambarnya itu. Walaupun banyak mendapat ejekan dan tertawa dari orang di sekitarnya yang beranggapan bahwa membangun jembatan adalah suatu ide gila yang tidak masuk akal, yang hanya membuang-buang waktu dan tidak menghasilkan uang. Sementara membangun jembatan, ia juga masih mendayung perahu, karena dia tahu bahwa jembatan yang dibangunnya belum selesai dan belum menghasilkan pendapatan 1 sen pun. Jika siang ia menyeberangkan penduduk dengan perahu, dan pada waktu luang dan malam hari ia pun membangun jembatan impiannya itu. Sementara Boti sekarang menjadi bertambah penghasilannya dengan menyeberangkan penduduk desa. Dengan tenaganya yang besar, ia mampu lebih sering menyeberang sungai melampaui Brito. Penampilannya mulai berubah, dan tiap hari ia berfoya-foya menghabiskan uang. Menjelang musim dingin tiba, Brito akhirnya berhasil merampungkan pekerjaannya membangun jembatan. Hari pembukaan jembatan pun tiba, penduduk desa mulai antusias dengan adanya jembatan baru ini. Harga yang ditetapkan untuk menyeberangi jembatan jauh lebih murah daripada menyeberang dengan perahu. Lagi pula menyeberang dengan jembatan lebih aman ketimbang naik perahu yang berisiko tenggelam. Jembatan yang dibangun Brito berfungsi dengan baik. Setiap hari penduduk harus membayar untuk melewati jembatan yang dibangunnya. Penghasilan Brito pun mulai mengalir. Brito hanya cukup membuat mesin pengumpul uang di gerbang jembatan, dan uang itu pun akan diterima langsung, dan akhirnya Brito pun telah berhasil lebih dulu mencapai penghasilan 1000 tel emas yang diminta kepala desa. Sementara Boti, penghasilannya dari mendayung perahu mulai berkurang. Lebih-lebih di musim dingin, ia tidak bisa menyeberangkan perahu karena air sungai menjadi es. Penduduk lebih memilih untuk melewati jembatan yang dibangun oleh Brito, tidak berisiko tenggelam dan tidak licin oleh es. Badan Boti sendiri pun mulai tidak segar karena terlalu memaksakan diri bekerja. Sungguh kasihan Boti. Ia menukar seluruh waktunya dengan uang, dan badannya pun kini lelah dan raut mukanya menjadi layu. Sekarang musim gugur yang dinanti-nantikan tiba. Akhirnya, impian Brito terwujud. Dengan percaya diri yang tinggi, Brito pergi ke rumah kepala desa untuk meminang calon istrinya Airi. Akhirnya Brito pun menikah dan hidup bahagia dengan kondisi bebas keuangan dan bebas waktu. Mereka pun hidup bahagia dan berkelimpahan untuk selamanya. Boti akhirnya sadar bahwa ia belum mengambil keputusan yang tepat jika hanya mengandalkan tenaganya saja untuk mencari uang. Setelah mendengar cerita tadi, Kamen pun berpikir dan menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini sama seperti yang dilakukan Boti. Ia menyadari bahwa selama ini yang dilakukannya adalah menukarkan waktunya dengan uang. Setibanya di rumah, Kamen pun masih memikirkan ucapan Welty tadi. Ketika hendak tidur, akhirnya ia pun memutuskan untuk mengikuti saran Welty, yaitu mengambil langkah pintar seperti Brito. Bagaimana dengan Anda? Cara mana yang akan Anda pilih? Jika Anda belum menemukan jawabannya, coba ikuti pertanyaan berikut ini. Apakah Anda mempunyai penghasilan yang datang 24 jam dengan atau tanpa bekerja? Apakah Anda mengandalkan tenaga Anda sendiri, ataukah Anda sudah mempunyai sistem yang tepat untuk menghasilkan uang? Apakah income Anda tetap mengalir terus-menerus walaupun Anda sudah tidak ada? Apakah Anda bisa berhenti bekerja kapan saja Anda inginkan, tapi penghasilan Anda tidak berhenti? Bila Anda sekarang berhenti bekerja,
Apakah Anda bisa bertahan 1 tahun tanpa penghasilan? Jika jawaban Anda adalah tidak, segera hubungi atau dapatkan VCD selanjutnya Smart Idea by Fatnet dari orang yang meminjamkan VCD ini. Halo, apa kabar? Saya Welty. Masih ingat cerita saya di Welty and Common? Saya akan membagikan rahasia bagaimana saya bisa mencapai kebebasan finansial dan waktu. Ada satu buku berjudul Cash Flow Quadrant, karangan Robert Kiyosaki. Di dalam buku itu, Robert Kiyosaki membagi manusia menjadi 4 kuadran, ditinjau dari sumber penghasilan mereka. Yang pertama adalah kuadran E. E adalah singkatan dari employee atau karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja untuk orang lain, baik itu badan usaha pemerintah maupun swasta, dan kemudian menghasilkan uang. Atau dengan kata lain, mereka menjual waktu mereka dengan uang. Kuadran kedua adalah S, self-employed, atau usaha sendiri. Biasanya mereka yang termasuk dalam kuadran ini adalah usaha kecil, di mana mereka adalah sistemnya sendiri. Tanpa mereka, mereka tidak dapat menghasilkan uang. Contoh, mereka yang punya toko, bengkel, salon, dan lain-lain. Contoh lain dari kuadran ini adalah para profesional, seperti dokter, pengacara, penasihat hukum, dan lain-lain. Mereka ini tidak bisa digantikan orang lain. Jadi kuadran ini adalah golongan yang tergantung kepada diri mereka sendiri. Kuadran ketiga adalah kuadran B, business owner, yang artinya usaha mereka mempunyai sistem dan orang yang bekerja untuk mereka dalam menghasilkan uang. Contoh mereka yang berada dalam kuadran ini misalnya pemilik franchise, produsen soft drink, pengusaha restoran siap saji, dan lain-lain. Kemudian kuadran yang keempat adalah kuadran I. I adalah singkatan dari investor. Investor artinya mereka menginvestasikan uang untuk menghasilkan uang lagi. Contoh, misalnya kalau saya mempunyai uang 1 juta US dollar dan menaruhnya di bank, maka tiap bulan saya mendapatkan bunganya. Atau saya membeli apartemen atau rumah, kemudian saya sewakan kepada orang lain, tiap bulan atau tiap tahun saya dapat menghasilkan uang. Bila Anda perhatikan buku Robert Kiyosaki, kuadran di sebelah kiri biasa disebut dengan kuadran active income. Mengapa dikatakan active income? Karena mereka harus bekerja baru menghasilkan uang. Sedangkan kuadran sebelah kanan adalah kuadran passive income. Passive income artinya tanpa bekerja secara fisik, mereka menghasilkan uang. Apabila Anda ingin mencapai financial freedom dan time freedom, tidak ada jalan lain. Anda harus mempunyai passive income, di mana passive income Anda harus melebihi semua pengeluaran Anda. Contoh yang paling sederhana, seandainya saya mempunyai passive income 2.000 US dollar per bulan. Pengeluaran saya tiap bulan 1.500 US dollar. Maka dalam kondisi ini, saya sudah dikatakan mencapai financial freedom. Kenapa? Karena pengeluaran saya lebih kecil dari pemasukan passive income saya. Kondisinya beda lagi, seandainya saya mempunyai penghasilan 3.000 US dollar per bulan yang datangnya dari kuadran E atau S, dengan pengeluaran saya 1.500 US dollar per bulan. Dalam hal ini, saya belum dikatakan mencapai kondisi financial freedom. Kenapa? Karena pada saat saya tidak bekerja lagi, income saya menjadi 0, sedangkan pengeluaran saya tidak bisa menjadi 0.
Kalau Anda perhatikan, jika hanya mengandalkan penghasilan dari kuadran E atau S saja, sangat rawan karena Anda bisa sakit, di PHK, tempat Anda bekerja bangkrut, atau usaha Anda bangkrut, usia Anda semakin tua, dan faktor-faktor yang lain. Sekarang saya ingin menunjukkan pada Anda sebuah peluang bisnis di mana kita nanti juga bisa berada di kuadran B yang sifatnya adalah passive income. Potensi income-nya mulai dari $250 hingga $60.000 per bulan. Bagaimana caranya? Sederhana sekali. Anda dikenalkan oleh seseorang yang istilahnya adalah sponsor atau referrer ke suatu perusahaan. Perusahaan apakah itu? Nanti akan saya jelaskan di akhir presentasi saya. Selanjutnya, ada 3 syarat yang harus Anda penuhi. Pertama, Anda harus meregister ke perusahaan sebagai independent representative. Kedua, Anda harus qualified. Apa yang dimaksud dengan qualified? Anda harus membeli produk minimal 1 UV. Ketiga, Anda harus activated, yaitu minimal Anda mereferensikan satu orang, misalnya A, di sebelah sini, dan satu orang lagi, misalnya B, di sebelah sini, yang juga membeli produk senilai minimal 1 UV. Selanjutnya, A dan B juga mereferensikan kepada teman-temannya. Bentuk diagram tidak jadi masalah, bisa seperti ini. Yang penting 3 UV di kelompok A dan 3 UV di kelompok B. Maka Anda berhak mendapatkan $250. Setiap 3 UV di A dan 3 UV di B dikatakan satu step. Selanjutnya perkembangan ini tidak ada batas negara, tidak ada batas waktu, dan tidak ada batas kedalaman. Dan nantinya, setiap terjadi 3 UV di A dan 3 UV di B, Anda berhak mendapatkan 250 lagi. Terjadilah step kedua, dan seterusnya, dan berkembang dan berkembang. Apabila Anda telah mencapai 6 step tersebut, Anda dikatakan mencapai satu cycle. Satu cycle artinya 18 UV di kelompok A dan 18 UV di kelompok B. Penghasilan Anda di sini sudah mencapai senilai $1.500. Dan sekarang, mungkin Anda tanya, bagaimana datangnya $60.000? Company membayar kepada Anda sesuai dengan performance Anda. Apabila Anda berhasil mereferensikan 2 orang secara langsung, dengan catatan bahwa jaringan ini berkembang, maka potensi penghasilan Anda maksimal dalam seminggu adalah $3.000. Apabila Anda mereferensikan 6 orang secara langsung, maka penghasilan Anda sebesar $6.000. 12 orang $9.000, 18 orang $12.000. Dan apabila Anda berhasil mereferensikan 24 orang atau lebih, maka potensi penghasilan Anda maksimal $15.000 seminggu. Dikalikan 4 adalah $60.000 per bulan. Berita baiknya, apabila impian Anda lebih besar, Anda bisa berpotensi penghasilan lebih dari $60.000 dengan cara Anda memiliki hak bisnis lebih dari 1. Dengan